Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية صدق الله العظيم. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita sebagai manusia di dalam mengarungi perjalanan hidup ini, tentunya kita memiliki keinginan-keinginan, memiliki harapan-harapan dan cita-cita. Nah, dari sekian banyak keinginan-keinginan kita, apabila kita ringkas, sebetulnya keinginan kita ini hanya ada dua saja. Yang pertama, kita ingin kebaikan-kebaikan hidup. Dan yang kedua, kita ingin terhindar dari keburukan-keburukan hidup. Kita ingin kebaikan-kebaikan hidup, katakan kita ingin memiliki kesehatan yang prima. Itu artinya kita pun juga ingin terhindar dari sakit yang berkepanjangan. Lebih-lebih sakit yang tak kunjung sembuh. Kita ingin agar rezeki kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Rezeki yang melimpah dan berbarokah. Itu berarti kita pun juga ingin terhindar dari rezeki-rezeki yang sulit kita raih. Rezeki yang sedikit bahkan tidak berbarokah. Dalam membangun rumah tangga pun juga demikian. Kita ingin kebaikan-kebaikan hidup. Kita menginginkan istri yang solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri yang soleh-solehah, yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, pada kedua orang tuanya, selalu mengharumkan nama keluarganya. Itu berarti kita pun juga ingin terhindar dari istri yang tidak solehah, keluarga yang selalu bercekcok, putra-putri yang tidak soleh-solehah. Kita ingin dalam mengarungi perjalanan hidup ini kebahagiaan, keselamatan, dunia akhirat. Itu berarti kita pun juga ingin terhindar dari penderitaan-penderitaan hidup dunia akhirat.
Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman untuk bisa meraih kesemuanya itu, ingin kebaikan hidup dan ingin terhindar dari keburukan hidup, dia tidak bisa mengandalkan hanya dengan kekuatan fisiknya saja, tapi dia sertakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman ingin kebaikan hidup, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin terhindar dari keburukan hidup, dia pun memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau ingin kebaikan, beliau berdoa kepada Allah. Biasanya dia awali dengan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kebaikan kepadamu. Begitu juga ketika ingin terhindar dari keburukan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa dengan Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Hindarkan dari keburukan ini, itu, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua satu doa yang mencakup kebaikan-kebaikan hidup dan terhindar dari keburukan hidup. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon kebaikan kulli, semuanya, baik dunia maupun akhirat, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam a'lam. Dan aku juga berlindung kepadamu wahai Allah dari keburukan semuanya, dunia akhirat, baik keburukan yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat amat singkat ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan dua permohonan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau terhindar dari dua keburukan ini. Dan tentunya doa ini diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu, hindarkan, jauhkan keburukan qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena hatinya keras, hatinya sedang sakit, hatinya sedang berkarat, hatinya sedang gersang. Sehingga karena hati ini sakit, dia tidak menerima dengan kebaikan-kebaikan. Hati yang tidak tersentuh ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati yang tidak tergerak ketika mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hati yang tidak berubah sama sekali ketika mendengar tausiah, ceramah-ceramah, ajakan-ajakan kebaikan dari para ustadz, para kiai, para ulama salafus saleh. Kalau kita ilustrasikan, ketika jasad panjenengan sakit, jasmani kita sakit, tentunya panjenengan akan tidak ada selera untuk makan. Bahkan walaupun hidangan-hidangan itu adalah menu favorit panjenengan,
Bahkan yang tertelan pun terkadang dimuntahkan kembali. Sama ketika hati sakit pun juga demikian. Ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah hidangannya hati. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah merupakan makanannya hati. Panjenengan hadir di majelis-majelis taklim, bertolabul ilmi, ilmu-ilmu agama, semuanya adalah makanannya hati. Namun ketika hati itu sakit, dia akan menolak, tidak akan menerima dengan ajaran-ajaran yang baik. Hatinya berkarat, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, seperti besi pun juga bisa berkarat. Idza asobahul ma, apabila tertetesi dengan air. Hati ketika ditetesi dengan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman akan menjadi berkarat. Sulit untuk menerima kebaikan. Karena itu para sahabat bertanya, wa ma jala'u ya Rasulullah. Kalau sudah hati berkarat, lantas apa penawar dan obatnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, kathratu dzikril maut wa kathratu tilawatil Quran. Banyak-banyak ingat mati dan banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Agar kita bisa memiliki hati yang tenang, hati yang siap untuk menerima kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, wadwa'in la yusma. Nabi juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah. Doa yang tidak diijabah. Sekali lagi, kita ingin kebaikan hidup, ingin terhindar dari keburukan hidup, dan semuanya itu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana apabila permohonan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah barang tentu kita akan menjadi manusia-manusia yang merugi dunia akhirat. Sebab itu sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya doa-doa kita mustajab. Bahkan beliau tidak hanya mengajarkan dengan doa saja, tapi beliau juga mengajarkan bagaimana tips, triknya supaya doa-doa kita mustajab. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini minta doa kepada baginda Rasul supaya didoakan menjadi orang yang mustajab doanya. Tapi justru Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan. Beliau hanya berpesan, atib mat'amak takun mustajabah dakwah. Perbaiki makananmu. Yang halal-halal saja, pasti doamu akan mustajab. Bahkan Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya dengan wa innal abda la yakdifu luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbal min amalu arba'ina yauman. Seorang hamba itu manakala tenggorokannya, perutnya sudah kecampuran makanan yang haram walaupun hanya sesuap saja, itu dampaknya 40 hari, 40 malam. Amal-amalnya, doa-doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya satu suap sudah berdampak negatif yang luar biasa, bagaimana dengan satu piring? Bagaimana ketika mata pencahariannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan hidup, menghindarkan keburukan-keburukan hidup, sehingga diharapkan kita menjadi manusia-manusia yang selamat bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu sholata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu man ashabi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi nabiyika ajma'in wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ghafiru dzunub khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-makshif anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.